Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai anak-anakku level 6. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan mempelajari satuan ukuran. Dalam matematika, satuan ukuran itu ada beberapa macam. Di antaranya ada satuan kuantitas, satuan berat, satuan panjang, satuan luas, satuan volume, dan satuan waktu. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Semangat, konsentrasi. Konsentrasi dimulai, perhatikan, itulah yang terbaik. Go, go, go. Satuan yang akan kita pelajari kali ini adalah satuan panjang. Satuan panjang adalah satuan yang dipakai untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Contohnya ada apa aja sih? Ada tinggi badan Syifa saat ini adalah 135 cm. Panjang papan tulis ini adalah 2 meter. Jarak kota Jakarta dan kota Bandung adalah 156 km. Dari ketiga contoh ini kita bisa melihat ada sentimeter, ada meter, dan ada kilometer yang menunjukkan sebagai satuan panjang. Satuan panjang. Berikut ini adalah tangga yang menunjukkan satuan panjang. Dimulai dari yang paling atas yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Tangga satuan panjang ketika turun satu langkah dikali 10, sementara ketika naik satu langkah dibagi 10. Untuk mempermudah kalian untuk mengingat dan menghafal urutan pada tangga satuan panjang bisa menggunakan kalimat ini. Ketika hujan datang, maka Desi cepat meneduh. Ya, ketika itu kita lihat huruf pertamanya huruf K, berarti kilometer. Hujan, huruf pertamanya adalah H, itu maksudnya adalah hektometer. Datang, yang di depannya ada huruf D, maksudnya adalah dekameter ya, dam. Maka meter, desi, desimeter, cepat, sentimeter, dan meneduh adalah milimeter. Yuk kita coba bareng-bareng sama-sama. Ketika hujan datang, maka Desi cepat meneduh. Sekarang yang kita sebutinnya yang dalam bentuk satuannya, kilometernya ya, dari yang paling atas ke yang paling bawah. Yuk bareng-bareng. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Good job. Kita coba ke contoh soalnya ya nak ya. Yuk sama-sama kita mulai. Contoh soal yang pertama, 2 meter berapa kilometer? Kita tentuin dulu. Dari meter ke kilometer naik apa turun? Betul, naik. Berapa langkah nak naiknya? Betul, naiknya adalah 3 langkah. Berarti dibagi ya. Dibagi 1000. Hasilnya akan koma. Kenapa? Karena pembilangnya si angka 2 lebih kecil daripada penyebutnya yaitu 1000. Jadi di belakang koma ada 3 angka menjadi 0,002 km. 17 dekagram berapa sentimeter ya? Dari dekameter ke sentimeter itu turun. Turunnya adalah 3 langkah ya. Di bawah dekameter itu ada meter, baru di bawah meter ada desimeter, dan baru terakhir adalah sentimeter. Turunnya 3 langkah. Dikali karena turun 17 dikali turunnya 3 langkah jadi 1000 menjadi 17.000 cm. Yang ketiga, 5 km ditambah 12 dekameter sama dengan berapa meter? Kita ubahnya satu-satu ya nak ya. Dari yang kilometer kita ubah dulu ke meter, baru yang dekameter kita ubah ke meter. Kita mulai dari yang 5 km. Kilometer ke meter turun 3 langkah berarti dikali.
5 dikali 1000. Ya, sementara yang dekameter ke meter adalah turun 2 langkah, berarti dikali diturun 1 langkah, berarti dikali 10. 5 dikali 1000 menjadi 5000, 12 dikali 10 menjadi 120. Ini udah meter nih dua-duanya nih. 5000 meter ditambah 120 meter menjadi 5120 meter. Masih campuran. 2700 cm dikurangi 120 desimeter sama dengan berapa meter? Dua-duanya belum satuannya meter. Kita ubah dulu satu-satu. Dari yang cm dulu. Dari cm ke meter itu naiknya adalah 2 langkah, berarti dibagi 100 ya. Kemudian untuk yang desimeter ke meter juga naiknya 1 langkah, berarti dibagi 10. Yang awalnya 120 dibagi 10. Bisa kita coret nolnya. Yang 2700 dengan 100 sama-sama dicoret 2, jadi tinggal 27 dibagi 1. Yang 120 sama 10 kita coret nolnya 1, jadi tinggal 12 dibagi 1. Jadinya 27 meter dikurangin 12 meter, yaitu 15 meter. Nomor 5, 26 hektometer ditambah 8 dekameter dikurangi 25 meter sama dengan berapa desimeter? Wah, langkahnya ada penjumlahan, ada pengurangan. Tapi ini satuannya beda semua ya. Ini hektometer, dekameter, ini meter. Minta diubahnya ke desimeter. Kita ubah satu-satu. Hektometer ke desimeter itu turunnya adalah 3 langkah, berarti dikali 1000. Dekameter ke meter itu turunnya 2 langkah, berarti dikali 100. Sementara dari meter ke desimeter itu turunnya 1, berarti dikali 10. 26 dikali 1000, 26.000. 8 dikali 100, 800. 25 dikali 10, 250. Baru kita jumlahkan dan kita kurangi. Hasilnya adalah 26.550 desimeter. Contoh soal cerita. Ali bersepeda ke sekolah. Jarak rumah Ali ke sekolah adalah 2 km. Ali sudah bersepeda sejauh 135 dekameter. Berapa meter lagi Ali sampai di sekolah? Kita tulis diketahuinya jarak rumah Ali ke sekolah adalah 2 km. Karena jawabannya minta dalam bentuk meter, jadi kita ubah ya nak, dari kilometer ke meter. Ya, dari kilometer ke meter dikali 1000 menjadi 2000 meter. Ali sudah bersepeda sejauh 135 dekameter. Sama, kita ubah dulu ke meter. Dari dekameter ke meter turun 1 langkah, berarti dikali 10 menjadi 1350 meter. Baru kita tulis yang ditanyanya adalah berapa meter lagi Ali sampai di sekolah. Baru kita jawab, cara menghitungnya adalah kita kurangi. Jarak rumah Ali ke sekolah yang 2000 meter itu kita kurangi dengan 1350 meter. Hasilnya menjadi 650 meter. Jadi Ali perlu 650 meter lagi untuk sampai di sekolah menggunakan sepedanya. Contoh soal yang kedua. Naura akan berkunjung ke rumah Bibi. Naura naik mobil angkutan pedesaan sejauh 5 km. Kemudian berjalan kaki sejauh 250 meter. Berapa meterkah jarak rumah Naura ke rumah Bibi? Yang diminta jawabannya dalam bentuk meter ya nak. Kita mulai dari yang diketahui. Jarak yang ditempuh mobil angkutan pedesaan yaitu 5 km, kita ubah ke meter menjadi 5000 meter. Kemudian jalan yang ditempuh oleh Naura ya berjalan kaki itu sejauh 250 meter. Tidak perlu dirubah karena sudah meter. Ditanya berapa meterkah jarak rumah Naura dan Bibi? Berarti kita jumlahkan jarak yang ditempuh mobil dengan jarak yang ditempuh Naura jalan kaki. 5000 meter ditambah 250 meter menjadi 5250 meter. Jadi, jarak rumah Naura ke rumah Bibi adalah 5250 meter. Satuan yang selanjutnya yaitu satuan luas. Setelah tadi kita belajar satuan panjang, sekarang kita ke satuan luas. Satuan luas bisa dinyatakan dalam 2 satuan ukuran,
yaitu bisa menggunakan satuan persegi dan bisa juga menggunakan satuan are. Kita lihat yuk, apa bedanya satuan persegi dengan satuan are. Kita mulai dari satuan luas atau satuan persegi. Ini dia tangga satuan perseginya. Tangganya urutannya sama seperti satuan panjang, dimulai dari yang pertama adalah kilometer. Cuma bedanya di sini dalam penulisan menggunakan tanda pangkat 2 dan dalam penyebutan disebutnya kilometer persegi. Kemudian ada hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan yang terakhir milimeter persegi. Jadi dari segi urutan sama seperti satuan panjang ya, bisa menggunakan kalimat yang tadi, ketika hujan datang maka Desi cepat meneduh. Hanya bedanya ini ditambah pangkat 2 untuk penulisannya, untuk penyebutannya ditambah kata persegi. Karena ini pangkat 2, maka ketika turun satu langkah dikali 100, nolnya 2. Berarti kalau misalnya turun 2 langkah, berarti nambah lagi nolnya jadi 2 lagi, menjadi 4 ya, jadi 10.000. Turun 3 langkah berarti nolnya jadi 6, menjadi 1 juta begitu. Jadi kelipatannya naik 2 angka 0. Begitupun ketika pembagian. 1 kali melangkah itu dibagi 100, 2 kali melangkah berarti nolnya ditambah 2 lagi menjadi 10.000. Naik lagi 1 langkah lagi, nolnya nambah 2 lagi menjadi 1 juta, dan seterusnya ya. Sekarang kita ke satuan yang satu lagi untuk menentukan luas. Satu lagi ada yang namanya satuan are. Satuan are ini biasanya digunakan ketika membicarakan luas sawah, luas kebun. Tangga satuannya adalah ada kilo are, hekto are, deka are, desi are, senti are, dan mili are. Jadi kalau dari segi tangganya kita bisa menggunakan yang tadi kita hafal, yang ketika hujan datang maka Desi cepat meneduh. Cuma bedanya ketika satuan are maka belakangnya bukan M. Kalau tadi kan kita ngafalinnya kilometer, km, hm, dam, m, dm, cm, mm ya. Kalau yang ini M-nya diubah jadi A, menjadi KA, HA, DAA. Nah, yang M-nya juga berubah jadi A, DA, CA, dan MA, di mana A-nya itu adalah are ya. Karena di sini tidak ada tanda pangkat, jadi dia sama seperti satuan panjang yang kilometer, hektometer yang tanpa pangkat 2. Sekali turun dikali 10. Sementara kalau naik itu dibagi 10. Nah, sekarang kita lihat apa hubungannya antara satuan persegi sama satuan are. Pasti ada hubungannya. Satuan luas bisa menggunakan satuan persegi dan satuan are. Ternyata ada hubungannya antara satuan persegi dan satuan are, atau kita bisa sebut dengan konversi. Ustazah tampilkan, ini dia satuan persegi. Dari mulai kilometer persegi sampai dengan milimeter persegi, di mana 1 kali turun itu dikali 100 ya nak, karena pangkat 2, dan 1 kali naik itu dibagi 100. Sekarang yang satuan are, dari mulai kilo are sampai yang paling bawah adalah mili are. Di sini pangkat 1, jadi sekali turun dikali 10 dan naik dibagi 10 ya. Kemudian di manakah letak persamaan antara satuan persegi dengan satuan are? Ternyata ada 3 letak persamaannya. Diperhatikan dengan baik. Pertama, letak persamaannya adalah di hektometer persegi. Hektometer persegi itu sama dengan hektoare atau hektar. Jadi kalau kalian mendengar kata hektar itu sama nak dengan hektometer persegi. Ya, Ustazah ulang, hektar sama dengan hektometer persegi. Yang kedua ada lagi yang sama, yaitu dekameter persegi. Itu sama dengan are. Ya, jadi kalau kamu mendengar kata are itu sama dengan dekameter persegi ya, 1 dekameter persegi sama dengan 1 are. Yang ketiga
ada 1 meter persegi sama dengan 1 cm are. Ya, jadi ada 3 nih persamaannya atau konversinya antara satuan persegi dengan satuan are. Pertama, 1 hektometer persegi sama dengan hektoare atau hektar. 1 dekameter persegi sama dengan 1 are. 1 meter persegi sama dengan 1 cm are. Saran Ustazah, kalau kalian agak kesulitan untuk menghafal ketiga konversi ini, menurut Ustazah cukup kalian hafal satu aja. Yang paling atas, 1 hektometer persegi sama dengan hektoare atau hektar. Cukup itu aja yang diingat. Jadi kalau misalnya kalian ada di satuan persegi, mau ke satuan are, berarti kalian posisikan dulu dia ke hektometer persegi supaya bisa menyeberang ke hektar. Nanti dari hektar baru ke satuan yang lain di sini. Gitu. Kalau misalnya agak kesulitan untuk menghafal tiga-tiganya, tapi kalau misalnya bisa, kalian mampu, ya monggo silakan. Gitu ya nak ya. Kita akan coba ke contoh soal ya. Perhatikan dengan baik ya. Yuk ya yuk. Contoh soal tentang satuan volume. Kita mulai dari soal yang pertama. 5 meter persegi sama dengan berapa sentimeter persegi? 5 dikali 10.000 karena turun 2 langkah menjadi 50.000 cm persegi. 70 desimeter persegi sama dengan berapa meter persegi? Dari desimeter persegi ke meter persegi adalah naik 1 langkah, berarti dibagi. 70 dibagi 100, karena ini pangkat 2 ya. 70 dibagi 100, nolnya bisa kita coret 1. Ya, sama-sama kita coret 1 menjadi 7/10. Hasilnya adalah 0,7 meter persegi. 4 hektar sama dengan berapa meter persegi? Hektar itu sama dengan hektometer persegi. Maka kita mengkonversi dari hektometer persegi ke meter persegi, yaitu turun 2 langkah, berarti dikali. Karena 2 langkah berarti dikali 10.000 menjadi 40.000 meter persegi. 3.000 meter persegi ditambah 250 are sama dengan berapa hektar? Berarti yang meter persegi kita rubah dulu ke satuan are ya. Meter persegi itu sama seperti nah itu dia, sama seperti senti are. Jadi 3.000 meter persegi sama seperti 3.000 cm are. Kemudian yang 250 are karena sudah di satuan are, maka kita tulis lagi. Baru dari satuan are ini kita ubah dari cm are ke hektar. Hektoare berarti turun naiknya lumayan banyak nih. Naiknya sekitar 4 langkah ya. Jadi 3.000 dibagi 10.000. Yang dari are ke hektaare itu naiknya 2 langkah dibagi 100. Kita coret nolnya 3, yang bawah juga 3, jadi 3/10. Yang 250 dengan 100 kita coret nolnya 1 aja. Jadi tinggal 25/10. Yang 3/10 menjadi 0,3, yang 25/10 menjadi 2,5. Kita jumlahkan. 0,3 ditambah 2,5 adalah 2,8 hektaare. 5, 20 hektar atau hektoare ditambah 3.000 dekameter persegi sama dengan berapa kilometer persegi? Jawabannya minta dalam bentuk persegi, berarti yang satuan are kita ubah dulu ya. Hektar itu sama dengan hektometer persegi ya. Jadi 20 hektar bisa kita sebutnya menjadi 20 hektometer persegi. Nah, ini udah satuannya persegi semua, baru kita ubah dari hektometer persegi ke kilometer persegi, itu naik 1 langkah, berarti dibagi 100. Kemudian yang 3.000 dekameter persegi ini juga naiknya tapi 2 langkah, berarti dibagi 10.000 ya. Hati-hati, ini pangkat 2. 2 kali naik berarti dibaginya 10.000. 20 dibagi 100, kita coret nolnya 1. Yang 3.000 dengan 10.000 kita coret nolnya 3, menjadi 2/10 yaitu 0,2. Dan 3/10 menjadi 0,3. Baru kita jumlahkan, 0,2 ditambah 0,3 menjadi 0,5 km persegi. Contoh soal cerita. Ayah membeli tanah seluas setengah hektar. Tanah tersebut akan dibangun rumah seluas 46 dekameter persegi.
dan sisanya akan dibuat garasi mobil. Luas tanah yang akan dibuat garasi adalah berapa meter persegi? Jawaban yang diminta dari soal ini adalah dalam bentuk meter persegi. Kita mulai dari yang diketahui. Luas tanah ayah yaitu setengah hektar. Kita ubah ke satuan meter persegi ya nanti ya. Dari hektar kita ubah dulu ke satuan persegi, itu sama dengan hektometer persegi. Baru dari hektometer persegi kita ubah ke meter persegi ya. Turunnya adalah 2 langkah, berarti dikali 10.000. Setengah atau 1/2 dikali 10.000 adalah 5.000 meter persegi. Jadi tanah yang dibeli ayah adalah 5.000 meter persegi. Kemudian dibangun rumah seluas 46 degameter persegi. Kita ubah ke meter persegi, turun 1 langkah, berarti dikali 100. 46 dikali 100 menjadi 4.600 meter persegi. Berarti luas tanah yang akan dibuat garasi adalah sisanya. Kita kurangi 5.000 meter persegi dikurangi 4.600 meter persegi. Jawabannya 400 meter persegi. Jadi luas tanah yang akan dibuat garasi oleh ayah adalah 400 meter persegi. Pekarangan kakek masih tersisa 2 hektar setelah dijual 400 are. Diberikan kepada paman 500 are dan dibangun toko seluas 40.000 meter persegi. Jadi pekarangan kakek tuh sekarang tinggal 2 hektar, tapi sebelumnya itu ada yang dijual itu 400 are, terus ada juga yang dikasih ke paman 500 are dan dibangun toko 40.000 meter persegi. Yang ditanya soal adalah luas tanah pekarangan kakek sebelumnya, berarti waktu awal, waktu sebelum dikasih ke paman, waktu sebelum dijual, waktu sebelum dibikin toko itu berapa hektar. Mintanya dalam bentuk hektar ya atau hektare. Kita ubah dulu yang belum hektare kita ubah. Sisa tanah 2 hektare, sudah hektare ya. Dijual 400 are, kita rubah ke hektare. Dari are ke hektare naik 2 langkah, dibagi 100. 400 dibagi 100 yaitu 4 hektare. Kemudian yang diberikan kepada paman 500 are, sama kita ubah ke hektare, dibagi 100 menjadi 5 hektar. Kemudian dibangun toko 40.000 meter persegi. Meter persegi itu sama seperti sentiare. Jadi 40.000 sentiare baru kita ubah ke hektare. Naiknya adalah 4 langkah, berarti dibagi 10.000 menjadi 4 hektar. Yang ditanya adalah luas tanah di awal sebelum dijual, diberikan ke paman dan dibangun toko. Berarti kita tambahkan 2 hektar tambah 4 hektar ditambah 5 hektar dan ditambah 4 hektar. Jadi luas tanah pekarangan kakek pada awalnya adalah 15 hektar. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada kali ini mengenai satuan panjang dan satuan luas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan kalian bisa memahami materi ini juga dengan baik. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah. Sip, 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 sip.